Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wismaike, NIM 12209193048 dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 7 jenjang SMP dengan tema persebaran flora di Indonesia, dengan kompetensi inti memahami, mengetahui secara faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Tujuan dari pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan jenis-jenis flora di bagian barat atau Asiatis, dan yang kedua siswa dapat menjelaskan jenis-jenis flora di bagian timur atau Australis, dan yang terakhir siswa dapat menjelaskan jenis-jenis flora di bagian tengah atau peralihan. Persebaran flora di Indonesia. A. Iklim Indonesia. Indonesia terletak pada daerah iklim tropis, sehingga banyak terdapat hutan hujan tropis. Namun, tinggi curah hujan wilayah Indonesia berbeda dari barat hingga ke timur. Hal ini mempengaruhi jenis flora yang tumbuh. Berbagai jenis flora di Indonesia berdasarkan iklim dan ketinggiannya tempat dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, hutan musim. Jenis hutan ini sering disebut dengan hutan homogen karena tumbuhannya hanya terdiri atas satu pohon. Hutan ini bercirikan gugurnya daun-daun pada musim kemarau atau meranggas. Sebagai contoh ialah hutan jati, cemara, dan pinus. Jenis hutan ini banyak terdapat di Indonesia bagian tengah, seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur sampai Nusa Tenggara. Yang kedua yaitu hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan pasang, hutan ini khas bagi daerah pantai tropik. Ciri tumbuhan ini mempunyai akar napas yang tergantung dari batang. Benih tumbuhan dapat mengapung di air laut selama beberapa bulan, sehingga masih dapat tumbuh setelah terdampar di daratan. Terdapat gejala vivipari, yaitu perkecambahan biji pada tumbuhan induk. Hutan ini banyak terdapat di pantai timur, Pulau Sumatera, dan daerah pantai Kalimantan Tengah, dan Papua, dan sebagian besar daerah pantai di seluruh dunia. Yang ketiga yaitu sabana. Sabana memiliki ciri daerah padang rumput yang luas, dengan diselingi adanya pohon-pohon atau semak-semak di sekitarnya. Daerah ini mengalami musim kemarau yang panjang dan memiliki suhu yang begitu panas. Di Indonesia terdapat di Nusa Tenggara, Madura, dan di dataran tinggi seperti Aceh. Pada wilayah ini biasanya digunakan untuk peternakan seperti sapi, kuda, dan juga kambing. Yang keempat yaitu hutan lumut atau tundra. Hutan lumut terdapat di pegunungan-pegunungan tinggi yang selalu tertutup kabut karena letaknya sangat tinggi dari permukaan laut, sehingga udaranya sangat lembab dan suhunya rendah sekali. Hutan lumut terdiri atas pohon-pohon yang ditumbuhi dengan lumut, misalnya di pegunungan tinggi di Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Yang kelima yaitu hutan rawa. Hutan rawa meliputi daerah yang cukup luas di Indonesia. Hutan rawa air tawar tidak menghasilkan kayu yang baik, tetapi tanahnya dapat dimanfaatkan sebagai tanah pertanian. Hutan rawa gambut dapat menghasilkan kayu, salah satunya ialah kayu ramin. Hutan rawa gambut banyak terdapat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Yang keenam yaitu stepa. Stepa adalah padang rumput yang cukup luas. Terdapatnya stepa di Indonesia disebabkan curah hujan sudah banyak turun di bagian barat, seperti Sumatera dan Jawa Barat.
Sehingga angin musim yang membawa hujan dari arah Asia sudah kering setelah sampai di daerah ini. Curah hujan yang ada hanya cukup untuk tumbuhannya. Tumbuh-tumbuhan jenis rumput yang tidak terlalu banyak membutuhkan air. Daerah yang terdapat stepa di antaranya yaitu Nusa Tenggara Timur dan Timur Timur. Yang ketujuh yaitu hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan hutan rimba yang memiliki pepohonan yang lebat. Jenis hutan ini banyak terdapat di daerah hutan tropis atau daerah yang mengalami hujan sepanjang tahun. Hutan ini sering disebut dengan hutan heterogen karena tumbuhannya terdiri bermacam-macam jenis pohon. Jenis hutan ini banyak terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Persebaran flora di Indonesia secara geografis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian barat atau Asiatis, untuk bagian timur atau Australis, dan yang terakhir bagian tengah atau peralihan. Flora bagian barat, flora di wilayah paparan Sunda meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, juga disebut sebagai flora Asiatis karena ciri-cirinya mirip dengan Asia. Contohnya seperti meranti, onta, dan lain sebagainya. Selain itu, di dataran Sunda banyak dijumpai tumbuhan endemik seperti bunga rafflesia dari Bengkulu dan bunga anggrek dari Sumatera. Flora bagian timur atau Australis, flora di paparan Sahul meliputi Papua serta pulau kecil di sekitarnya. Disebut flora Australis karena jenis floranya mirip dengan flora benua Asiatis. Adapun berbagai jenis kayu berharga tumbuh dengan baik seperti kayu besi, cemara, dan juga kerbau dan kenari hitam. Yang terakhir yaitu flora tengah atau peralihan, meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, yang mana mirip dengan yang ada di wilayah paparan Sunda dan paparan Sahul. Adapun jenis flora endemik di wilayah ini ialah kayu besi dan eboni. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.